Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan. Luar biasa, hari ini kami kehadiran salah seorang pemimpin yang luar biasa di mata kami, yang banyak bergerak, berteman, dan juga bersahabat dengan teman-teman penggerak di tingkat bawah. Beliau adalah Bapak Mariadi yang biasa kami panggil Pak MU. Tidak ya? Karena saya lebih senang manggil Pak MU daripada Pak Mariadi. Dan kami berkenalan ketika beliau masih menjabat di Solo ya, sebagai kepala balai di Solo, dan saat ini beliau bergeser di PWBS Serayu Opak. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan dulu biar teman-teman sahabat air hujan dan semua masyarakat Indonesia maupun dunia kenal kita. Ya, terima kasih Yuning. Sahabat air hujan semua, perkenalkan saya MU dari Mariadi Utama, yang sebelumnya kami di Bengawan Solo, saat ini kami sebagai Kepala BBS Serayu Opak di Jogja. Ini berkunjung ke tempat ini, sekolah air hujan Banyu Bening. Nah, sebetulnya berkunjungnya ini tadi itu mampir atau memang wah kepikiran pingin ngopi nih atau apa Pak? Karena ini kehormatan sekali buat kami gitu. Sebetulnya dari dulu saya sebetulnya ingin sekali dulu berkunjung ke Yuning sini. Cuma alhamdulillah baru hari ini tadi pas di kemarin itu kok dapat undangan dari Yuning ini. Makanya saya tanya teman-teman di mana alamatnya. Langsung saya berkunjung ke sini. Dan sebetulnya saya sudah mengenal pemanenan air hujan itu semenjak dari Padang. Oh ya, siap Pak. Kami sudah mensosialisasikan, hanya manfaat yang segini banyak ini baru hari ini saya dapat ilmunya. Nah, ternyata banyak sekali. Iya. Makanya ini kami juga kegiatan Bapak yang sebelumnya dimulai dari Padang, kemudian sampai ke perjalanan ke Bali, berikutnya Palembang, kemudian Solo, sekarang Jogja. Harapannya juga ini tetap disuarakan Pak, karena bagaimanapun kita saat ini kan problema kita salah satunya di problema air, kira-kira begitu. Nah, ini mohon penjelasan dari Bapak, sebetulnya seberapa sih peran masyarakat ketika dengan gerakan ini, karena ini menjadi penting masyarakat yang harus bergerak gitu. Mbak Yu, air hujan ini ketika musim hujan ini bermasalah. Satu, banjir, ya kan, longsor dan lain-lain dan sebagainya. Tapi ketika harus ditampung dengan galon-galon pemanenan air hujan, ini akan mengurangi debit yang turun ke tanah, turun ke permukaan. Semua apabila masyarakat menampung minimal 500 liter per 500 liter saja di galon-galon yang warna oranye itu akan mengurangi mungkin tingkat banjir yang selama ini selalu menghantui kita semua. Tapi dikala tidak musim hujan, kemarau, maka air itu akan ditampung. Seperti kami kemarin pergerakan di Kabupaten Wonogiri, kami sampaikan beberapa galon-galon kecil sebanyak 500 galon itu untuk menampung air hujan. Dan mudah-mudahan ini bisa terus disuarakan, disosialisasikan. Selain manfaatnya tadi banyak sekali air hujan, ini mungkin nanti bisa dijelaskan Mbak Yuning untuk bagaimana manfaat untuk kesehatan, bagaimana manfaat mengurangi banjir, dan bagaimana juga di situ kita juga konservasi, karena di sini ternyata sekolah air hujan ini bukan pemanenan air hujannya, banyak juga edukasi-edukasi lainnya. Iya, kegiatannya. Tadi artinya ketika dari paparan Bapak tadi, bahwa problema air itu hanya dua loh. Ketika kelebihan jadi banjir, longsor, tapi ketika kemarau kita nggak ada air. Artinya ada satu hal yang harus ditarik benang merah di sini. Potensi yang luar biasa air hujan ini belum dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Apalagi nanti kalau air hujan ini kita tampung untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini sampai ke depan ketika kemarau, ketika musim hujan berikutnya gitu ya Pak. Dengan sistem lumbung ini akan lebih luar biasa lagi gitu. Nah, ketika Bapak ini nanti, ini saat ini udah bertempat di kantor di Serayu Opak. Ini kan juga banyak problem Pak di wilayah
pemerintahan Bapak, wilayah kewenangan Bapak ini. Apa ini juga nanti menjadi program Bapak di konsep pemanenan air hujan ini, Pak? Ya, iya Mbak Yun. Jadi di setiap provinsi seperti mulai dari Padang itu kami sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Bupati, apabila kami tunjukkan penampungan air hujan, pemanenan air hujan di kantor kami, dan ini kita sampaikan apabila di setiap warga disosialisasikan membuat penampungan air hujan, sungguh berapa liter yang bisa tertampung dan yang selama ini menggenangi permukaan ini bisa minimalisir banjir gitu kan. Dan ternyata setelah diteliti oleh Mbak Yu banyak manfaatnya gitu kan. Ini yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya di setiap balai tentu menyampaikan ini ke para wali kota, para gubernur untuk bagaimana mengedukasi membuat tampungan air hujan dan memanen air hujan yang manfaatnya sangat luar biasa. Oke, ya berarti ke depan ini kita bisa kolaborasi ya Pak ya. Kami nanti bisa dibukakan pintu untuk bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pengetahuan ini, karena saat ini yang paling penting kita ini kan masyarakat mengalami krisis edukasi Pak. Mereka nggak berbuat solusi itu karena memang nggak tahu masalah aja, nggak ngerti. Nah ini saatnya kita bergerak bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan tentunya semua pihak, semua elemen masyarakat untuk kita bisa sama-sama mewujudkan cita-cita bagaimana kita ke depan ini bisa air kita juga terjaga dengan baik, kehidupan kita berjalan dengan baik. Dan ini Bapak terakhir bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, apa harapan Bapak terkait dengan gerakan memanen air hujan ini terutama? Ya, terima kasih Mbak Yuning. Jadi dengan ketemunya lagi dengan Mbak Yuning ini menambah semangat lagi saya. Wah, saling menginjeksi ini, menginjeksi semangat saya untuk bagaimana memanen air hujan yang fungsinya ini akan mengurangi banjir dan longsor. Dan ketika kemarau kita tidak usah lagi banyak membor air tanah. Dan kita langsung membuka galon-galon kita ini yang terisi air hujan dan bisa diolah lagi tadi sebagai kesehatan. Dan yang lebih terpenting ini gratis sehingga tidak mengeluarkan ekonomi baru. Kalau kita beli air dalam galon tentunya bayar. Ya, ini gratis. Ini disiapkan oleh alam, oleh Tuhan kita semua. Dan ini akan menambah kita kalau sehat dengan minum air hujan, juga ini akan ekonomi kita lebih baik. Karena tidak perlu berobat, tidak perlu minum obat, kata Mbak Yuni. Jadi dari apa yang penjenengan sampaikan ini ada yang bisa kita ambil hikmahnya ya, bahwa kalau ketika kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, terutama air hujan ini, banyak hal yang kita dapatkan. Satu, kita dapat air gratis loh. Tidak perlu berbayar air kita lagi. Yang kedua, kita punya dampak secara ekonomi. Yang kedua, kita punya dampak secara sosial. Tahu nggak, konflik air ketika kita mendalamkan sumur, tentu tetangga sebelah juga problem. Maka bagaimana air hujan itu sisa yang kita tampung, kita kembalikan ke dalam tanah. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai manfaat setidaknya di mitigasi bencana. Dari banjir, kekeringan, dengan konsep lumbung air hujan. Yang paling urgent saat ini dan baru paling seksi isu saat ini adalah tentang climate change atau perubahan iklim. Maka memanen air hujan ini menjadi bagian adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim saat ini dan ke depan. Terima kasih sekali Pak sudah berkenan hadir, dan kami ini benar-benar injeksi yang luar biasa untuk semangat kami lagi, merasa bahwa kami tidak sendiri. Semoga ke depan kita bisa bersinergi bersama untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan melalui air hujan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kehadiran Bapak ini menginspirasi banyak pihak dan tentunya menjadi insight baru bagi pejabat-pejabat kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan.